Film ini berlatar di Britania Utara dan menggambarkan kehidupan pada tahun 62 Masehi. Di sana, seorang bocah laki-laki bernama Milo terbangun dari tidurnya setelah mendengar keributan dari luar. Saat keluar untuk melihat apa yang terjadi, ia terkejut mendapati sukunya, suku Celtics, sedang diserang habis-habisan oleh tentara Romawi di bawah perintah Senator Corvus. Dalam penyerangan itu, Milo menyaksikan langsung bagaimana ayahnya tewas dibunuh oleh para tentara Romawi. Ibu Milo yang tertangkap oleh tentara Romawi juga langsung dihabisi oleh Senator Corvus di depan mata Milo yang saat itu berpura-pura mati. Bukan hanya ibunya, seluruh orang penting di suku Celtics malam itu turut dibantai karena Romawi menganggap mereka sebagai pemberontak. Keesokan paginya, Milo terbangun di tengah tumpukan mayat anggota sukunya dan melihat jasad ayahnya bersama korban lainnya tergantung di sebuah pohon. Sejak saat itu, Milo yang menyimpan dendam mendalam terhadap Senator Corvus berniat bertahan hidup seorang diri di tengah hutan. Namun keesokan paginya, ia ditemukan oleh sekelompok pemburu yang membawanya pergi. Di tempat baru itu, Milo kemudian dididik untuk menjadi seorang gladiator. 17 tahun kemudian, di kota Londinium, sekelompok orang Yunani terlihat menyaksikan pertarungan berdarah yang digelar untuk mencari bibit-bibit gladiator baru yang nantinya akan dipasang di berbagai arena mahal Yunani. Saat itulah Milo yang kini telah dewasa dan menggunakan nama samaran Celt memasuki arena. Dengan mudah, ia langsung menghabisi 3 gladiator kebanggaan Yunani. Kemampuan Milo segera menarik perhatian seorang saudagar kaya, sebut saja Asep, yang tertarik membelinya untuk dijadikan petarung andalan. Tanpa banyak cincong, Asep langsung membawa Milo bersama beberapa gladiator lainnya menuju kota Pompei. Nantinya, mereka akan bertarung dalam berbagai ajang gladiator yang setiap kemenangannya dapat mendatangkan keuntungan besar. Milo nggak sengaja melihat seorang putri bernama Cassia. Gak lama kemudian, kereta kuda yang mereka tumpangi tergelincir hingga membuat salah satu kudanya terkilir. Melihat hal itu, Milo meminta salah satu pengawal untuk melepaskan borgol di tangannya. Karena sebagai keturunan suku Celtic, ia yakin bisa membantu kuda tersebut. Dengan persetujuan Putri Cassia, Milo pun diizinkan. Namun setelah melihat bahwa kaki kuda itu patah, gak akan bisa jalan lagi, Milo akhirnya memilih mengakhiri hidup hewan tersebut dengan cara yang paling baik. Back in line, slave. Setelah perjalanan kembali dilanjutkan, sahabatnya Cassia, sebut saja Siti, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Cassia memandang Milo. Namun Cassia mengatakan bahwa ia hanya merasa terpukau karena baru kali ini melihat seorang pria begitu memahami perasaan kuda. Gak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kota Pompei yang sangat ramai karena sedang berlangsungnya festival Finalia. Saking ramainya, membuat mereka gak bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta kuda. Hal tersebut justru membuat Cassia senang karena ia bisa turun dan berjalan kaki menyusuri festival, sambil mampir membeli odading Mang Oleh. Sesampainya di rumah, Cassia langsung disambut oleh kedua orang tuanya yang ternyata merupakan pemimpin kota Pompei. Ibunya bernama Aurelia, sedangkan ayahnya bernama Severus. Ayahnya tampak terkejut melihat betapa banyak barang yang dibawa Cassia dari Roma. Aurelia justru lebih penasaran dan sibuk bertanya apakah putrinya sudah menemukan pujaan hati. Milo bersama para gladiator lainnya akhirnya tiba di sebuah tempat yang akan menjadi kediaman sementara mereka. Pada saat yang sama, Cassia juga kembali bertemu dengan hewan peliharaannya, seekor kuda putih bernama Phaires. Pleased to see you, my lady. See you tomorrow.
Saat Milo sedang makan, dari kejauhan ia diamati oleh gladiator senior bernama Atticus. Atticus mendengar bahwa Milo sedang naik daun setelah berhasil mengalahkan 3 gladiator sekaligus. Beberapa gladiator langsung menghampiri Milo. 3 gladiator yang dihabisi Milo sebelumnya adalah saudara dari salah satu gladiator senior di tempat itu. Situasi pun memanas hingga terjadi baku hantam sengit. He wants the name of the man who killed his brother. My name. Karena Milo mampu membalikan keadaan dengan mudah dan sebelum ada korban jiwa, para pengawal akhirnya turun tangan untuk menghentikannya. Asep yang juga datang ke lokasi merasa gladiator terbaiknya sedang terancam. Ia langsung memarahi para pengawal dan memerintahkan mereka untuk menempatkan Milo di ruangan yang sama dengan Atticus. Pada saat yang sama, di luar kota, Gunung Vesuvius mulai menunjukkan aktivitasnya kembali. Hal itu membuat kuda milik Cassia yang sedang diajak jalan-jalan jadi gelisah. Air danau di kaki gunung menyembur besar dan tanahnya amblas. Peristiwa itu membuat penjaga kuda Cassia tewas tertelan tanah, sementara kudanya berhasil kabur. Okay. Keesokan pagi, Milo terbangun dan langsung diajak berbicara oleh Atticus, yang mengatakan bahwa suatu saat nanti mereka harus saling membunuh di arena. Saat berada di arena latihan, terlihat salah satu pengawal Asep mendatangi Atticus dan menyarankan untuk berlatih dengan serius. Asep yang memperhatikan mereka mengatakan bahwa pertandingan gladiator besok akan menjadi pertarungan terakhir Atticus. Ia pun berjanji bahwa Atticus berhasil menang, maka kebebasan akan diberikan kepadanya. Atticus langsung menantang para gladiator lain untuk bertarung dengannya. Dari sana, Milo menghampiri Atticus dan mengajaknya berduel menggunakan pedang kayu. You're getting old, Atticus. In the arena tomorrow. Let us see if I found an opponent. Who's the poor bastard who has to... Unlucky kid. But I'm going to take it easier. Pertarungan yang awalnya sebagai latihan justru terlihat nyata. Namun saat Milo berhasil menjatuhkan Atticus, Atticus justru melihat gladiator yang semalam dikalahkan Milo sedang berusaha menghabisinya menggunakan pisau. Atticus langsung melempar tubuh Milo menjauh lalu menendang gladiator tersebut hingga rencananya gagal. Milo bertanya mengapa Atticus memilih menyelamatkan hidupnya. Dia pun menjawab, gak ada gladiator yang boleh mati karena ditusuk dari belakang. Keesokan pagi, Senator Corvus terlihat tiba di Pompei bersama pasukannya. Namun ia segera menyadari bahwa nggak ada satupun warga Pompei yang berniat menyambut kedatangannya. Padahal dirinya merupakan senator senior kerajaan Romawi dan Pompei sendiri berada di bawah kekuasaan Romawi. Severus dan Aurelia menyambut Corvus di kediaman mereka. Corvus mengakui bahwa kedatangannya kali ini bertujuan untuk berinvestasi, terutama dalam bisnis pertarungan gladiator. Servus Aurelia tentu gak langsung percaya dengan ucapan Corvus. Severus menduga bahwa kedatangan Corvus bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan sebagai upaya memperluas kekuasaan. Di tengah pembicaraan itu, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Phaires yang bertingkah aneh hingga mengacak-ngacak tanaman warga. Malam harinya, Atticus dan Milo kembali mengobrol mengenai pertarungan. Atticus mengatakan bahwa ia akan memastikan Milo terbunuh di arena agar dirinya bisa memperoleh kebebasan. Meski begitu, Atticus tetap yakin bahwa janji tersebut adalah benar. I heard tomorrow is your last fight. They will give me my freedom. To keep that promise. Tomorrow, Rome... Gak lama kemudian, para gladiator diperintahkan keluar oleh para pengawal karena malam itu mereka akan dibawa ke kediaman Severus yang sedang mengadakan pesta rakyat. Milo gak sengaja melihat Corvus dan langsung teringat bahwa pria itulah yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Karena gak bisa buat apa-apa, Milo memilih menahan emosinya dan tetap melanjutkan perjalanan. Setiba di sana, gladiator ternyata disewakan oleh Asep kepada para perempuan tua kaya raya untuk menghabiskan cinta satu malam. Di ruangan lain, Corvus terlihat sedang berbincang dengan Severus mengenai investasi yang ingin dia tanamkan di kota Pompei. Dari percakapan itu terungkap bahwa pihak yang akan berinvestasi bukanlah kekaisaran Roma, melainkan Corvus sendiri. Sementara itu di tengah banyaknya tamu yang hadir, Cassia dan Milo kembali
saling bertemu pandang ketika Milo sedang menunggu jemputan perempuan tua kaya raya itu. Namun momen itu nggak berlangsung lama karena Cassia harus segera menemui Corvus. Fakta bahwa Cassia dan Corvus sudah saling mengenal membuat Cerberus dan Aurelia terkejut sekaligus merasa khawatir. Cass, may I impose upon this? It is not for you. Senator Corvus. But exquisite. I did not know you knew my... Di dalam ruangan, Corvus secara terang-terangan mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya menemui Cassia adalah untuk meminta menjadi istrinya. Cassia dengan tegas menolak permintaan itu. Lalu gunung Vesuvius kembali menunjukkan emosinya. Gempa di mana-mana. Kuda menjadi gelisah, para tamu mendadak kopinya tumpah. Menyadari kuda-kudanya nggak bisa tenang, Cassia segera meminta para ajudannya untuk membawa Milo dan mengizinkannya masuk ke dalam kandang. Milo langsung melakukan kontak batin dengan Fires dan hanya dalam hitungan detik, kuda itu tenang. Cassia masuk seorang diri dan melihat bahwa Milo telah berhasil menjidakkan kudanya. Pemandangan itu membuat Cassia semakin kagum kepada Milo. Milo mengatakan bahwa dahulu sukunya merupakan pengendali kuda yang dibantai habis oleh tentara Romawi. Cassia langsung menjelaskan bahwa dirinya bukan orang Roma, melainkan orang Pompei. Milo justru mengajak Cassia pergi bersamanya dengan menunggangi Fires. Cassia memang sudah terlanjur kepincut sama Milo. Ia pun menyetujui ajakan tersebut dan nekat pergi bersamanya. My father? Keduanya berhasil menjauh dari kota. Tindakan mereka tentu menimbulkan masalah besar. Prajurit Roma pun gak tinggal diam. Dia langsung mengejar mereka. Milo akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota dan meminta Cassia mengatakan bahwa dialah yang memaksa Cassia ikut bersamanya. Cassia menolak, justru meminta Milo melarikan diri agar bisa terbebas dari kehidupan gladiator. Mereka tetap berhasil ditangkap. Corvus bahkan hampir saja menghabisi Milo. Cassia segera mengatakan bahwa Milo telah menyelamatkannya dan gak pantas dibun-bun. Sebagai gantinya, Milo harus menerima hukuman cambuk sebanyak 15 kali yang membuat Cassia merasa bersalah. Luka akibat cambukan itu ternyata parah. Atticus dengan sukarela membantu mengobati luka Milo. Milo akhirnya menceritakan bahwa keluarganya dibun-bun oleh tentara Romawi. Ketika ia masih kecil, orang yang menghabisi orang tuanya adalah Corvus. Mendengar cerita tersebut, Atticus mengatakan hal serupa juga pernah menimpanya 20 tahun lalu. Namun bedanya dia gak mengingat wajah orang tuanya. Merasa nasibnya sama, keduanya pun akhirnya memilih untuk berteman. If I certainly know how to prepare for a battle. I saw the man who killed my whole family. The gods will bring me to them My again. name is Milo. Hari pertarungan tiba, Asep terlihat sedang berbincang dengan ajudannya dan mengatakan Atticus akan dipertemukan dengan Milo. Ajudan berpendapat bahwa mereka berdua adalah lawan yang sepadan. Dibandingkan melihat keduanya keluar sebagai pemenang, akan menarik jika salah satu dari mereka mati. Usulan itu pun akhirnya disetujui Asep. Seluruh warga Pompei berkumpul untuk menyaksikan pertarungan, termasuk Cassia yang kini duduk di samping Corvus. Milo dan para gladiator lainnya mulai memasuki arena untuk menyapa para warga. Namun ternyata seluruh aturan pertarungan hari itu telah diubah oleh Corvus. Para gladiator dirantai dan dipaksa menghadapi gladiator lain yang kini menjadi bagian dari prajurit Romawi. Begitu para prajurit itu keluar dan mulai menyerang, Milo segera memerintahkan rekan-rekannya untuk membentuk pertahanan. Saat para prajurit semakin mendekat, para gladiator pun mulai membantai mereka menggunakan senjata yang ada di tangan mereka. Dalam pertempuran itu, gladiator yang tumbang hingga hanya menyisakan Milo dan Atticus yang terus bertarung. Atticus menyadari bahwa tugu tempat mereka dirantai ternyata bisa dirobohkan. Ia merobohkan tugu tersebut selama Milo menahan serangan para prajurit. Tugu itu berhasil roboh. Milo langsung merebut seekor kuda dari salah satu prajurit dan menggunakannya untuk melawan para musuh. Dan saat Milo hampir terbun-bun, Atticus kembali menyelamatkan tepat waktu. Pertarungan pun berlanjut hingga akhirnya hanya tersisa satu prajurit yang sejak awal memang berniat membunuh Milo.
Keduanya kemudian bertarung dengan sengit sampai akhirnya Milo berhasil menghabisi lawannya sekaligus prajurit Roma yang terakhir saat itu. Setelah berhasil mengalahkan seluruh prajurit, Milo secara terbuka menantang Corvus dengan mematahkan tongkat simbolis kekaisaran Romawi. Tindakan itu membuat Corvus murka dan lalu memerintahkan prajurit terbaiknya untuk menghabisi Milo. Sebelum anak panah dilepaskan untuk menyerang Milo dan Atticus, Cassia berdiri dan memberikan simbol pengampunan yang berhasil menyelamatkan keduanya. Cassia sudah terlalu jauh mencampuri urusannya. Corvus pun memaksanya untuk menjadi istrinya. Jika Cassia menolak, nyawa kedua orang tuanya akan menjadi taruhannya. Gak lama, gempa bumi yang cukup kuat mengguncang Pompei. Corvus justru menganggap kejadian itu sebagai pertanda bahwa gunung Vesuvius merestui kematian Milo. Cassia yang gak memiliki pilihan akhirnya dibawa ke sebuah villa dan ditahan di sana. Corvus memerintahkan prajurit terbaiknya, sebut saja Johnny, untuk menghadapi Milo seorang diri karena Atticus telah dibawa keluar dari arena. Milo yang dipenuhi dendam, tanpa ragu segera memulai baku hantam sengit yang disaksikan ribuan pasang mata. Di tengah-tengah sengitnya pertarungan, gunung itu tiba-tiba kembali erupsi yang menutupi langit dan memuntahkan asap hitam. Dahsyatnya guncangan membuat arena pertarungan roboh. Milo terpaksa mendorong lawannya hingga mereka berdua sama-sama terjatuh ke ruang bawah tanah. Milo kembali berusaha mengalahkan Johnny, namun Johnny merupakan petarung terbaik Romawi dan sulit ditaklukkan. Milo membebaskan para gladiator lain termasuk Atticus agar mereka bisa membantunya. Sayangnya, Johnny berhasil melarikan diri lebih dahulu dan menjadikan Asep sebagai sasaran amukan massa. Di arena yang runtuh, orang tua Cassia ternyata masih hidup. Melihat Corvus yang sedang gak sadarkan diri, Aurelia segera meminta Severus untuk menghabisinya. Tepat ketika Severus hendak melancarkan serangan, Corvus tiba-tiba bangun dan lebih dulu menikam Severus. Asep yang berhasil melarikan diri terlihat berdesakan bersama warga Pompei yang juga berusaha menyelamatkan diri menggunakan kapal. Asep akhirnya menyuap kapten kapal dengan sekantong emas agar dirinya diizinkan naik dan berlayar bersama. Milo dan Atticus yang masih berada di arena gladiator mendengar suara yang memanggil mereka. Saat menghampiri, mereka menemukan Aurelia yang sudah berada dalam kondisi sekarat. Sebelum mokad, Aurelia berpesan kepada Milo bahwa ia harus menyelamatkan Cassia. Gak lama, gunung itu kembali erupsi dan kali ini letusannya jauh lebih dahsyat. Melihat kondisi Pompei yang semakin kacau, Milo meminta Atticus untuk segera menyelamatkan diri menuju pelabuhan. Sementara dirinya akan tetap berusaha menyelamatkan Cassia. Milo bahkan rela menerobos hujan batu api yang terus berjatuhan. Cassia ternyata ditinggalkan begitu aja oleh prajurit Roma. Cassia yang gak bisa lagi pergi kemana-mana karena bangunan villa mulai runtuh. Tepat setelah bangunan itu ambruk, Milo tiba-tiba di lokasi dan langsung berusaha menyelamatkan Cassia beserta Siti yang ternyata masih hidup. Saat Siti hendak mengambilkan air untuk Cassia, gempa kembali mengguncang dan tiba-tiba longsor. Corvus yang masih terjebak di tengah kerumunan warga berusaha membuka jalan keluar dengan menyerang siapapun yang menghalanginya. Asep yang sudah berhasil naik ke kapal sempat mengira dirinya akan selamat dari bencana. Kenyataannya berbeda dengan itu karena kapal yang ditumpanginya justru hancur dan tenggelam. Gak lama dari sana gunung kembali meletus dan kali ini menciptakan gelombang tsunami. Atticus yang sudah berada di dekat pelabuhan pun ikut panik. Namun di tengah itu Atticus masih sempat menyelamatkan seorang anak kecil yang terpisah dari ibunya. Dan alhamdulillahnya, Atticus anak kecil tersebut serta ibunya berhasil selamat setelah banyak bangkai kapal menahan besarnya gelombang tsunami. Milo dan Cassia yang berhasil menyelamatkan diri melihat sendiri bagaimana kota Pompei hancur. Setelah keadaan sedikit mereda, mereka kembali bertemu dengan Atticus yang langsung mengatakan kalau pelabuhan udah hancur. Milo langsung mengajak mereka kembali ke arena untuk mengambil kuda yang masih bisa diselamatkan. Cassia yang melihat kedua orang tuanya memilih menghampiri mereka, sementara Milo dan Atticus bertugas mencari kuda.
Namun saat berada di ruang bawah tanah, Atticus mengatakan kalau seluruh kuda mereka sudah lebih dulu diambil oleh prajurit Romawi. Cassia ternyata sudah ditangkap oleh Corvus yang langsung berniat membawanya pergi sambil meninggalkan para prajuritnya untuk menghadapi Milo dan Atticus. Keduanya pun dengan mudah menghabisi 5 prajurit. Masih ada Johnny yang harus mereka hadapi. Atticus meminta Milo untuk mengejar Cassia sementara dirinya akan menghadapi si Johnny ini. Akhirnya Milo sepakat untuk mengejar Cassia dengan kudanya melewati reruntuhan kota dan erupsi. Atticus mengalami luka yang cukup parah karena baku hantam dengan Johnny. Dia gak menyerah begitu aja. Atticus langsung mematahkan pedangnya dan menusukkan ke tenggorokan Johnny hingga Johnny tewas mengenaskan. Cassia yang melihat Milo menyusulnya mencoba melepaskan borgol. Namun gak lama Corvus kembali dihantam bebatuan erupsi. Hal itu membuat Milo terpaksa turun dari kudanya dan berduel langsung melawan Corvus. Cassia yang berhasil melepaskan borgol langsung membantu Milo. Cassia kemudian memborgol tangan Corvus sehingga dia gak akan bisa kemana-mana. Di saat itulah Milo mengatakan Corvus adalah orang yang telah membunuh keluarganya di masa lampau. Lalu gunung Vesuvius kembali meletus dan kali ini langsung menghantam seluruh kota termasuk melenyapkan Corvus serta membuat Atticus tewas tersapu abu panas. Sedangkan Milo dan Cassia yang sudah pergi lebih dulu berhasil keluar dari kota. Kuda yang mereka tunggangi nggak cukup kuat untuk terus berlari. Milo pun menyuruh Cassia untuk pergi lebih dulu, tetapi Cassia menolaknya. Dia memilih mati bersama Milo. Dan film ini pun berakhir. Dari film ini kita bisa melihat bahwa kekuatan terbesar seseorang bukan selalu berasal dari pedang, kekuasaan, atau status yang dimilikinya, melainkan dari keberanian untuk tetap melakukan hal yang benar dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Milo kehilangan hampir segalanya sejak kecil, tetapi dia tetap memilih untuk berjuang sampai akhir demi orang yang dia sayangi dan demi membalas ketidakadilan yang selama ini menghantuinya. Buset, seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Kehidupan ini terasa sangat cocok ya dengan kisah Milo dan Cassia, meskipun dia mati gitu, dihantam lahar gitu kan, tapi cintanya tidak akan pernah pudar. Caelah, di tengah peperangan, pengkhianatan, dan bencana yang menghancurkan seluruh kota, keduanya tetap memilih untuk bersama hingga akhir. Bukan karena mereka yakin bakal selamat, tapi karena mereka yakin bahwa kebersamaan mereka lebih berharga daripada hidup dalam ketakutan. Insyaallah. Nah, menurut kalian gimana nih kisah Milo dan Cassia ini, sob? Coba tulis di kolom komentar. Sekalian kasih kita rekomendasi film yang paling kalian suka gitu. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat kalian like, subscribe, dan nyalain loncengnya sekalian biar nggak pernah ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.